Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menyimpulkan tentang operasi penggantian atau operasi penggantian atau penyembuhan kelamin dari kelompok G. Yang pertama itu ialah pengertian operasi kelamin. Transgender dapat didefinisikan sebagai orang yang berpikir, merasa, atau bahkan melakukan tindakan yang berbeda dari jenis kelamin yang telah melekat pada dirinya semenjak lahir. Istilah transgender tidak dapat digunakan untuk sekaligus mendefinisikan orientasi seksual dari orang yang bersangkutan. Meskipun berbagai definisi tentang transgender terus saja mengalir, namun seluruh definisi tersebut bermuara atau tetap memiliki titik temu dalam beberapa hal, bahwa yang dimaksud dengan transgender adalah orang yang merasa identitasnya tidak sesuai dengan identitas gender yang secara konvensional tentang laki-laki ataupun perempuan, melainkan lebih terarah pada upaya untuk menggabungkan akan bergerak dari dua identifikasi gender konvensional tersebut. Kemudian tinjauan hukum Islam tentang segala sesuatu yang dilakukan tujuan dalam melakukan operasi kelamin. Yaitu yang pertama, operasi satu adalah operasi perbaikan atau penyempurnaan kelamin yang dilakukan terhadap orang sejak lahir memiliki cacat kelamin seperti penis atau vaginanya tidak berlubang. Kedua, operasi pembuangan dari salah satu kelamin ganda yang dilakukan terhadap orang yang sejak lahir memiliki dua jenis kelamin. Ketiga adalah operasi penggantian kelamin yang dilakukan terhadap orang yang sejak lahir memiliki kelamin normal. Oke. Berikutnya saya akan menanggapi atau menyimpulkan dari makalah kelompok H, yaitu abortus dan menstrual regulation. Permasalahan abortus dan menstrual regulator. Perkembangan dan kemajuan zaman diiringi dengan kemajuan dari segala bidang, termasuk bidang teknologi dan informasi seperti yang terjadi di zaman modern ini. Selain berdampak positif, sekaligus berdampak negatif. Salah satunya kemajuan di bidang kedokteran yang ada kalanya disalah fungsikan oleh beberapa orang, sehingga dengan mudah orang-orang yang tidak memiliki perasaan atau tidak memiliki hati nurani dengan tidak tega melakukan aborsi atau menggugurkan kandungannya, baik itu hubungan yang halal suami istri maupun dengan jalan perzinahan, proses pembuahan dan kelahiran di luar nikah. Pengertian abortus. Abortus dalam bahasa Inggris disebut abortion, yang berasal dari bahasa Latin yang artinya gugur kandungan atau menggugurkan. Menurut Sardikan Gina Putra, abortus ialah mengakhiri kehamilan atau hasil konsepsi sebelum janin dapat hidup di luar kandungan. Kemudian menurut Mariono Reksodipura mengatakan bahwa abortus ialah pengeluaran hasil konsepsi dari rahim sebelum waktunya. Dari pengertian di atas dapat dikatakan bahwa abortus adalah suatu perbuatan yang mengakhiri masa kehamilan dengan mengeluarkan janin dan kandungan sebelum janin itu dapat hidup di luar kandungan seorang ibu. Sedangkan makna gugurnya kandungan menurut para fuqaha tidak keluar jauh dari makna lughawiyah, tetapi kebanyakan mereka mengungkapkan istilah ini di beberapa tempat dengan istilah Arab. Isak menjatuhkan, tar membuang, ilka melempar, imlas melahirkan dalam keadaan mati. Lebih spesifiknya lagi dalam ensiklopedia di Indonesia, pengertian
Mauria pengertian abortus yaitu pengakhiran kehamilan sebelum 28 minggu atau sebelum janin mencapai berat 1000 gram, atau pengeluaran hasil konsepsi pada usia kehamilan kurang dari 20 minggu itu, atau berat janin kurang dari 500 gram.